Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penetapan awal bulan dengan metode ephemeris, di mana metode ephemeris ini sebetulnya sudah melibatkan perhitungan secara komputer juga, tapi dengan menggunakan aplikasi yang berbeda dengan yang digunakan kemarin, yaitu aplikasi falakiyah.nu.org.id. Sekarang kita akan menggunakan metode ephemeris, yaitu metode dengan menggunakan perhitungan yang aplikasi yang sama, tapi ternyata memang kalau memakai aplikasi yang kemarin ya, falakiyah.nu.org.id, itu sering terjadi salah hitung juga. Maka memang kalau paling enak itu kalau Anda mungkin selaku orang yang mungkin nanti di masyarakat akan ditanyai tentang awal bulan Hijriah, atau mungkin Anda mungkin sebagai penyuluh agama, atau Anda mungkin sebagai ustadz di rumah atau kiai atau apapun, kan biasanya kan ditanya mengenai awal bulan Hijriah juga. Nah, itu untuk metode ephemeris ini nanti akan berbeda hasilnya ternyata dengan metode aplikasi. Tapi metode ephemeris ini dapat dikatakan metode yang lebih valid karena ini perhitungannya itu secara manual dan sudah dibukukan setiap tahunnya. Jadi mudahnya buku ephemeris ini selalu diterbitkan setiap tahun baik oleh Kemenak maupun oleh lembaga falakiyah, dan salah satunya adalah lembaga falakiyah Nahdlatul Ulama. Adapun buku ini adalah buku yang diterbitkan oleh lembaga falakiyah Bojonegoro, ya, lembaga falakiyah untuk PCNU Bojonegoro. Oke, kaitannya sama metode ephemeris ini yang perlu saya tekankan adalah pada halaman 18 ya. Kita bisa lihat langsung scroll ke halaman 18, di mana di halaman 18 itu sudah terdapat data-data mengenai 16, 17, 18. Nah, di halaman 18 ini bisa dilihat di sini, ini merupakan tabel data mengenai posisi hilal seluruh Indonesia. Jadi ini posisi hilal seluruh Indonesia. Kenapa seluruh Indonesia? Sebagaimana kita bahas kemarin bahwasanya Indonesia itu menganut yang namanya wilayatul hukmi. Apa itu wilayatul hukmi? Wilayatul hukmi adalah ketika satu daerah ini ya, contohnya di sini kan terlihat ada daerah mulai dari Banda Aceh sampai Jayapura. Dari ujung barat sampai ujung timur di sini ada semua 34 provinsi di Indonesia, semua datanya ada. Artinya di sini yang namanya wilayatul hukmi itu kalau misalnya di Banda Aceh bisa melihat, walaupun nomor 2 sampai nomor 34 nggak berhasil melihat hilal, maka dapat dikatakan seluruh tempat ini nanti akan menganut yang sama. Jadi satu tempat itu bisa melakukan ru'yatul hilal, maka semuanya itu nanti kena hukum yang sama. Itu namanya wilayatul hukmi. Satu wilayah terkena hukum yang sama. Nah, kaitannya dengan hal tersebut, ini kita bisa mempelajari dengan data Ramadan tahun 2022. Di mana kemarin kalau kita pakai aplikasi ya, kita coba bandingkan hasil antara aplikasi dengan hasil dengan metode ephemeris. Itu kira-kira perbedaannya bagaimana? Oke, masuk ke aplikasi falakiyah.nu.org.id. Kita coba akan bandingkan ya. Kita coba bandingkan antara hasil ephemeris dengan hasil hisab Ramadan ya. Kemarin karena ketika kita menyimpulkan dengan hasil ini kan kita menyimpulkan antara Ramadan, antara Muhammadiyah dan pemerintah RI itu harusnya terjadi perbedaan di tahun ini. Nah, kita coba ulangi lagi sekarang. Bulannya kita isi dengan bulan Ramadan 1443, kriterianya adalah Mabims Kemenak RI. Tapi diingat ini adalah Mabims kriteria lama ya, Mabims kriteria 238, yaitu kriteria 2 tinggi hilal, 3 elongasi, 8 jam untuk untuk umur bulannya. Untuk lokasi kita set saja di Jakarta, tidak perlu dirubah Jakarta ya. Jakarta, Ramadan, kita proses sekali lagi. Dalam proses ini bisa terlihat di sini bahwasannya untuk markas Jakarta dapat dilihat tinggi hilal mar'i itu 2 derajat 21 menit. 2 derajat 21 menit.
Lalu elongasi bulan, nah ini dia yang saya katakan aplikasi sering salah. Elongasi ini 0 derajat 37 menit di sini. Berarti nggak ada 1 derajat. Nah, kemarin kita menyimpulkan karena elongasinya kurang dari 1 derajat, kurang dari 3 derajat, begitu pula dengan umur bulan yang baru 4 jam, umur bulannya yang baru 4 jam, artinya yang terpenuhi hanya tinggi hilal. Kalau yang terpenuhi hanya tinggi hilal, maka ini tidak memenuhi kriteria Mabims. Otomatis akan terjadi perbedaan antara pemerintah RI dengan Muhammadiyah. Tetapi kalau menggunakan metode epimeris nanti hasilnya akan berbeda. Ternyata nggak seperti ini. Kita lihat ya epimerisnya berbicara seperti apa. Kita lihat di sini. Ini data yang paling pojok kanan ini membahas mengenai tinggi hilal dan elongasi. Tinggi hilal, elongasi. Di Banda Aceh itu tinggi hilal dan elongasinya adalah 2 derajat 4 menit. Elongasinya sudah 3 derajat 27 menit. Padahal tadi kalau pakai aplikasi itu 0 derajat 30 sekian menit, nggak ada 1 derajat. Kita coba lihat untuk ini, di Jakarta tadi ya, di Jakarta. Ini dia, Jakarta pada kolom ke-12 ya. Di Jakarta itu di sini ini dia. Jakarta itu 2 derajat 6 menit itu untuk tinggi hilalnya, sedangkan elongasinya 3 derajat 9 menit. Jadi artinya apa? Artinya ada perbedaan hasil untuk aplikasi falakiyah.nu.or.id dengan epimeris, dengan buku epimeris ini. Yaitu kalau untuk buku epimeris ini tinggi di Jakarta itu sudah 2 derajat 6, lalu elongasinya juga sudah memenuhi lebih dari 3 derajat. Artinya kalau pakai epimeris yang ini, kalau pakai metode epimeris, ada perbedaan antara epimeris dengan aplikasi. Sehingga kita bisa simpulkan di sini. Ternyata kalau pemerintah RI masih memakai kriteria Mabims yang lama, yaitu 238, maka sebetulnya nanti antara pemerintah RI dengan Muhammadiyah nanti Ramadannya akan berbarengan, yaitu tanggal 2 April hari Sabtu. Karena tanggal 1 terjadi ijtima, itu kriteria hisabnya sama antara hisab Muhammadiyah dengan hisab Imkan Nur Ru'yat Mabims pemerintah RI yang lama. Tetapi kalau nanti pemerintah RI pakai kriteria Mabims yang baru yaitu 36,4, maka nanti akan terjadi perbedaan. Karena kalau pakai kriteria yang baru kan minimal 3 derajat ya. Tinggi hilalnya itu minimal 3 derajat, padahal di sini itu maksimal hanya 2 derajat, nggak ada yang 3 derajat di sini. Untuk tinggi hilalnya nggak ada yang 3 derajat, ini maksimal 2 derajat semua. Lalu elongasinya nggak ada yang lebih dari 6,4, elongasinya hanya 3 derajat lebih, nggak ada yang sampai 6,4 derajat lebih. Artinya apa? Kalau pakai kriteria yang baru untuk pemerintah RI yaitu tinggi hilal 3 derajat lalu elongasinya 6,4, maka akan terjadi perbedaan Ramadan antara pemerintah RI dengan Muhammadiyah. Nanti NU biasanya nanti akan mengikuti dengan hasil pemerintah RI karena NU itu ru'yatul hilalnya tentu saja mengikuti kriteria yang paling hati-hati yaitu 6,4, kemungkinan seperti itu. Nah, dari sini ternyata memang ada perbedaan antara kriteria kriteria baru Mabims, kriteria aplikasi ya, dengan menggunakan aplikasi didapatkan di sini aplikasi elongasinya cuma 0 derajat. Ya, jadi ini salah, 0 derajat 37 derajat karena seharusnya kalau di Jakarta elongasinya sudah 3 derajat lebih, bukan 0 derajat. Artinya elongasi ini hasilnya salah kalau di aplikasi. Jadi dari kesimpulan ini apa yang dapat disimpulkan? Yang dapat saya simpulkan, metode epimeris ini lebih valid karena perhitungannya memang lebih teliti. Ada pihak-pihak yang sudah bertanggung jawab, sudah bertanda tangan di sini yang dapat memastikan perhitungannya ini dilakukan dengan hisab yang lebih baik. Jadi saran saya kalau memakai perhitungan awal bulan Hijriah, Anda punya buku epimeris ini lalu menganalisa awal bulan dengan hasil yang ada di buku epimeris ini. Ini untuk awal Ramadan, buku epimeris ada di halaman 18.
ada di halaman 18, itu silakan dilihat bahwasannya elongasi dan tinggi hilal di setiap tempat mulai dari Banda Aceh sampai Jayapura. Walaupun di sini bisa dilihat ini tinggi 2 derajat dan 3 elongasi ini hanya sampai pada Yogyakarta. Kalau sudah mulai ke timur, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, Samarinda, Tanjung Selor, Denpasar, Kupang sampai ke NTB, NTT, Gorontalo, Jayapura, ya nanti sampai ke situ itu semuanya nanti sudah tingginya itu sudah 1 derajat. Artinya sudah di bawah 2 derajat, elongasinya pun sudah ada yang di bawah 3 derajat. Jadi nanti kemungkinan kalau misalnya kriterianya masih kriteria lama, yaitu 238, nanti yang bisa melihat hilal itu adalah yang di daerah tengah Indonesia sampai ke barat Indonesia. Yang tengah ke timur kemungkinan nggak bisa melihat hilal. Itu kalau dari hasil perhitungan data ini. Oke. Itu perhitungan ephemeris untuk Ramadan, ya, perhitungan ephemeris untuk Ramadan. Nah, untuk tugas Anda, silakan Anda lakukan dengan cara yang sama untuk halaman 19. Halaman 19 ini adalah hisab Syawal. Ya. Silakan, dari hisab Syawal ini kan ada data 34 provinsi mulai dari Banda Aceh sampai Jayapura. Menurut Anda, dengan menggunakan data ini tinggi hilal dan elongasi, itu menurut Anda nanti bagaimana? Bagaimana dengan awal bulannya? Awal bulannya nanti kapan? Awal bulannya nanti kapan ini? Karena dilihat di sini ini tandanya minus, ada yang coba Anda simpulkan hasil ini. Anda simpulkan hasil ini untuk awal Syawal itu nanti bagaimana menggunakan hisab imkanur ru'yat 238 dan 3,64, atau mungkin saya tulis saja tugasnya ya biar lebih jelas. Oke, ini soalnya jadi tugas kelima dalam pertemuan kelima ini ya. Yang pertama bahwasannya sudah dijelaskan dalam video sebelumnya bahwasannya kriteria RI Mabims ya. Itu untuk kriteria lama adalah kriteria 238, kriteria barunya adalah 36,4 ya. Dari 2 kriteria ini, silahkan lakukan analisa untuk bulan Dzulhijjah, ya. Analisa buku ephemeris untuk bulan Dzulhijjah, tidak Syawal ya, tapi Dzulhijjah saja. Untuk bulan Dzulhijjah 1443 Hijriah tahun 2022 dengan menggunakan buku ephemeris yang sudah saya share di WA Group. Lalu dari analisa buku tersebut, silahkan Anda bandingkan antara kriteria lama dengan kriteria baru. Jelaskan 3 poin. Yang pertama, menurut Anda bagaimana perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah RI kalau menggunakan kriteria lama? Kalau menggunakan 238 atau kriteria lama. Yang kedua, bagaimana menurut Anda perbedaan antara Muhammadiyah dengan pemerintah RI kalau menggunakan kriteria baru yaitu 36,4? Dan ini penting untuk dikaji karena dua-duanya ini kan antara Muhammadiyah dengan pemerintah itu dua-duanya menggunakan hisab antara wujudul hilal dengan imkanur ru'yat. Maka saya minta Anda untuk melakukan analisa kira-kira nanti Dzulhijjah 1443 Hijriah dengan menggunakan buku ephemeris itu nanti bagaimana perbedaannya antara Muhammadiyah dengan pemerintah untuk kriteria lama dengan kriteria baru. Yang C yang terakhir, saya minta pendapat Anda. Kira-kira bagaimana perkiraan ru'yatul hilal yang dilakukan oleh PBNU menurut Anda untuk bulan Dzulhijjah? Kira-kira nanti Dzulhijjah ru'yatul hilalnya bagaimana? Dengan melihat kondisi yang ada. Jadi untuk tugasnya Dzulhijjah saja ya. Untuk tugasnya Dzulhijjah nanti tidak perlu ke Syawal karena kalau Syawal ini terlalu mudah. Kalau Dzulhijjah itu berarti ada pada halaman ke Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ada di halaman 21. Dzulhijjah ada di halaman 21. Silakan nanti dilihat untuk tinggi hilal dan elongasinya, tinggi bulan dan elongasinya ya. Silakan dilihat. Halaman 21. Ya. Karena kalau bulan Syawal itu terlalu mudah ya. Kenapa demikian? Kalau bulan Syawal bisa dilihat di sini tinggi hilalnya itu kan ini sudah minus ya.
Kalau tinggi hilalnya itu minus semua seperti ini, sudah dipastikan pasti istiqmal. Istiqmal artinya mau Muhammadiyah, mau PBNU, mau pemerintah itu pasti istiqmal. Artinya 30 hari puasanya kemungkinan nanti 30 hari sehingga dilakukan istiqmal, sehingga nanti akan sepakat semua antara Muhammadiyah, pemerintah dengan NU. Tapi kalau Dzulhijjah nanti akan ada pertimbangan. Nah, silahkan PR-nya atau tugasnya, tugas 5 itu menggunakan Dzulhijjah saja. Dari tugas ini di tugas 5 silahkan Anda dikerjakan di Microsoft Word seperti biasa, diupload di Google Form seperti biasa yang saya share di WA Group. Saya kira itu untuk perkuliahan kali ini. Kita cukupkan dengan bacaan hamdalah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.